الفاتحة الثانية بالقبول وتمام كل سؤول ومأمول وعلى صلاح شان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب السيد عبد الرحمن بن سقاب بن حسين السقاب العلوي الحسيني الشافعي الأشعري والشيخ محمد نواوي البنتاي مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معالم شافعي حذامي أبو استخاري بن سيبرن حاج عبد الله شافعي بن حسن مرتضى الحبيب عبد الله بن حسين الشامي إلى روحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول fil muqaddimati. Pelajaran yang pertama muqaddimah. Muqaddimah itu pendahuluan. Tapi muqaddimah udah jadi bahasa Indonesia ya. Padahal bahasa Arab. At-tauhidu. Ini kita ngaji tauhid. Saya dulu ngaji ame bunya Saiful Amsir sampai khatam. Alhamdulillah yang tipis-tipis gini. Dari asar saya berangkat jemput beliau sampai pulangnya lagi jam 12 malam baru nyampe ke rumah. Jadi murid-murid yang lain udah pada tidur, udah apa, kita masih di jalan ngurusin guru. Ini nih berkahnya di situ. Saya nggak ngarepin apa-apa. Cuman memang bawaannya demen aja sama guru, nggak tahu. Itu tiap hari Selasa, Pak. Jam 2 saya ngajar dulu, ibu-ibu di Johar. Beres sholat asar, kabur ke Kalimalang. Bawa mobil, antar jemput. Sampai pulang tuh dia, kadang jam 1 baru nyampe ke rumah. Ini bukan dapat nemu. Kita ngaji. At-tauhidu. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhid. Itu dari situ ngambilnya. Apa itu tauhid? At-tauhidu lughatan
Tauhid menurut bahasa. Kalau bahasa Pak tidak dijadikan ukuran, sekedar ilmu pengetahuan. Tidak bisa dijadikan landasan, tidak bisa dijadikan undang-undang, nggak bisa dijadikan patokan, hanya sekedar pengetahuan saja. Ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu wahidan, menjadi satu. Itu lughatan. Gampang kalau pakai guru. Apa sih itu tauhid nih? Ini meja nih Pak nih. Ini meja, ketika disebut meja lantaran kakinya bersatu, papan di atas menyatu. Nah kalau dipretelin atu-atu mejanya mana? Loh. Kalau nggak pakai guru, puyeng ngertiin gitu aja juga. Menjadikan sesuatu menjadi satu. Oh, apa? Karena manusia Pak nih, ini orang. Tapi kalau dicopotin atu-atu, jari-jarinya itunya semuanya, orangnya mana? Ada nggak orangnya? Nggak ada. Kalau bahasa-bahasa kita, kesatuan yang menyatu dari yang terpisah. Itu. Ini meja ketika menyatu. Nah kalau diambilin atu-atu, mejanya mana? Nggak ada ya. Tuh. Yang ngaji belajar mikir, yang disebut tafakkaru sa'atan fi khalqillahi afdalu min ibadati sittina sanatan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil nungguin siang ada Lailatul Qadar hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar sampai muncul matahari. Udah muncul belum nih? Kalau udah muncul pulang udah. Ini ntar yang tidur dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat. Bukan nyindir, bukan. Dapat. Yang ngantuk dapat. Semuanya Pak. Udah nggak usah khawatir ya. Dapat. Tuh, nungguin Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Lailatul Qadar 1000 bulan. Sekali mikir barusan 60 tahun. Oh, 1000 bulan berapa tahun? Nih kita ngaji ini memang tukang hitung pahala mulu, hitung udah. 1000 bulan berapa? 83 tahun. Oh, masih ada buntutnya lagi 4 bulan. Sekali berpikir 60 tahun. Barusan tuh dibilangin bahwa tauhid menurut bahasa jadinya sesuatu menyatu. Belum dikasih contoh kagak paham-paham. Begitu dikasih contoh baru paham. Itu mikir segitu para jamaah 60 tahun. Paham kagak paham. 2 kali mikir 120 tahun. Lailatul Qadar lewat Pak. Makanya ngaji taklim itu
lebih ampuh kalau hitung-hitungan dibanding Lailatul Qadar. Itu. Ntar ada mikir lagi nanti, mikir lagi. Itu baru sekali. Meja kalau dicopotin, mejanya mana? Lah kagak ada. Pasangin lagi, tuh meja tuh. Jadi kesatuan yang menyatu baru ada nama. Itu secara bahasa tidak bisa dijadikan undang-undang. Tulogotan. Kalau menurut fikih, air sedikit sama air banyak. Yang namanya air banyak menurut fikih 2 kula. Tapi kalau menurut bahasa, umpamanya nih, saya namu ke rumah Ustaz Ajis nih, disuguhin teh manis, itu gelasnya gede bener, gelas jemlung. Dan saya ngomong, Ustaz Ajis, ya Allah, nih, gede bener ini, airnya banyak bener. Tuh ngomong banyak secara bahasa. Tapi ketika kita mau wudu, ada air seember. Mau wudu nih, banyak sedikit. Oh, makanya kata sedikit, kata banyak, tergantung bahasa apa secara syara. Nih gini-ginian Pak, mesti paham dulu nih. Kalau main suruduk aja ngaji ntar kagak paham urusan ginian. Jadi ada menurut lughatan secara bahasa, ini tidak bisa dijadikan undang-undang, sekedar pengetahuan. Wastilahan, ini baru nih secara istilah, ilmun yubhatsu fihi an isbatil aqaidid diniyati al-muktasabu min adillatiha al-yaqiniyati. Menurut istilah tauhid, satu ilmu yubhatsu yang dibahas fihi pada ilmu an isbatil aqaidid diniyati, untuk menetapkan aqaid yang dibangsakan kepada agama. Itu tauhid menurut istilah. Nah ini nih yang dipakai definisi. Al-muktasabu min adillatiha, yang diusahakan daripada dalil-dalilnya. Al-yaqiniyati, yang pasti. Jadi kalau kita ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kenal nggak sama Allah? Kenal sama Allah, kenal bidalil. Nih kalau kita nih ame Allah kenal, cuman kenalnya bidalil. Dalilnya mana? Ada Allah, ada langit, ada bumi. Oh, kan itu dalil itu. Ngaji yang gampang aja. Ada langit, ada bumi, dan ada isinya. Itu dalil bahwa Allah ada. Jadi kalau kita kenal nggak sama Allah? Kenal, tapi kenalnya bidalil. Gitu. Ya, sekarang udah. Di badan kita ada ruh, ada jasad. Ruh penduduk asli. Nafsu, akal, pikiran,
Rasa senang, rasa bahagia itu tamu, nafsu juga tamu. Tapi anehnya tamu banyak menguasai tuan rumah. Padahal di mana-mana juga yang namanya tamu, bagaimana kata tuan rumah. Makanya hadisnya juga jangan ketuker. Al-dhaifu kal mayyit. Tamu tuh seperti mayit. Ya namanya mayit di hadapan orang hidup, bolak-balik bertengkur juga diam aja udah. Jadi kalau namu kita jangan banyak ngomong. Ini mah namu ngoceh mulu. Disuguhin air putih minta susu. Nah, ini tamu nggak tahu diri namanya, ketuker gitu. Karena ada namu ngomong mulu, yang punya rumah apa nggak kebagian ngomong. Dia belum tahu posisi sebagai tamu. Masa tamu nguasai tuan rumah? Ketuker. Yang namanya tamu terserah tuan rumah. Disuguhin air terserah, nggak disuguhin air terserah. Mau dikasih kopi, mau dikasih apa, terserah. Itu namanya juga tamu. Itu. Ini jangan ditukar-tukar Pak. Tuan rumah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Seharga senilai iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, kalau kita menghormat tamu. Jadi masing-masing punya tugas. Tuh hadisnya buat tamu, ini hadisnya buat tuan rumah. Jangan ditukar. Nah kalau ditukar-tukar repot nggak? Ya ini yang punya rumah mana, tamunya mana? Nah sekarang baru nih, biar kita sadar. Ini mikir lagi aja nih, mikir lagi nih, 60 tahun lagi nih. Yang namanya tamu, nafsu tamu. Tapi nafsu banyak menjajah tuan rumah. Ruh banyak kalah ame nafsu. Coba kira-kira omongan saya salah apa bener? Ayo nyautin. Kita lebih banyak diperintah ame oh, nah, Pak, gini hari yang enak tidur apa ngaji? itu. Menurut nafsu mendingan tidur. Tapi kalau menurut ruh mendingan ngaji. Banyakan ruh diatur, dijajah oleh tamu. Ya. Makanya kalau ada engkong-engkong kelakuannya kayak anak-anak, itu umurnya tua, ruhnya anak-anak. Masa udah aki-aki masih main gundu? Badannya doang tua, ruhnya anak-anak. Diajak ngaji kabur. Tapi kalau diajak maksiat terdepan, nyawel lagi. Itu ruhnya anak-anak, fisiknya doang tua. Datang Ramadan. Ini Pak, Ramadan sebenarnya apa istilahnya? Mereformasi besar-besaran yang ada di tubuh. Zakat enggak, haji juga kagak, sholat juga kagak Pak.
Tapi puasa mereformasi tubuh kita besar-besaran. Kalau yang paham, kalau yang kagak paham, puasa aja. Padahal puasa itu sebenarnya direformasi, sel yang aus akan digantikan dengan yang baru. Itu dari kebendaan. Ruhani lagi naik Pak sekarang. Lagi menang. Nafsu lagi ditenggelamkan. Biasanya nih ngaji subuh nggak banyak begini, kagak. Tapi bulan puasa kesadaran ruh dan nafsunya memang dikalahin. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kudu bahagia datang Ramadan. Itu hadis dhaif, sadajis. Itu hadis dhaif. Saking sering dipakai, supir bajai apa? Nggak usah kudu ustad, MC apa lagi? Nge-MC mulu lu, apa bener? Barang siapa yang bahagia datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Berarti kan kalau diharamin nggak bakal ke neraka. Kemana? Baru girang doang. Girang kan bahasa kita Pak. Bahasa Arabnya syukur. Syukur itu terima kasih. Ya makanya terima kasih juga kan girang, bahagia. Sekarang kita ngadepin Ramadan kudu bahagia. Kenapa? Nah, sekarang apa namanya? Supaya kita bahagia. Baca sholawat dulu biar ngantuknya hilang. Malesnya biar hilang. Ya, jangan males Pak. Jangan alasan aja. Udah tua begini nih, bawaannya ame ngaji sama apa? Udah bawaannya ngulet mulu. Itu. Arang nih, ini saya dapat sholawat Tibil Qulub 30 tahun yang lalu dari Kistori udah jajahin. Dari Mu'alim ngaji Afdhalus Sholawat Bisa Iris Sadat. Itu Buya yang nyuruh. Beli tuh kitab. Begitu beli Mu'alim baca tuh kitab, dibaca, khatam saya ngaji tiap hari Jumat sama wartawan. Di situ 40 sholawat pilihan. Gitu. Kan sholawat Pak ada yang mengguncang aras, ada. Itu sholawat cuman diolah sama ahli-ahlinya. Kalau yang percaya, yang kagak percaya nggak apa-apa, nggak bakal bisulan yang kagak percaya juga. Kalau dulu nggak pakai dilaguin, kalau sekarang kan apa-apa pakai lagu melulu. Biarin deh nggak apa-apa pakai lagu. Ntar dulu jangan bangin dulu, saya dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Kan awalnya Allahumma sholli, jadi wasallim. Ada tobeat, ada adat. Tobeat itu kalau sering baca sholawat tibil qulub, hatinya diobati oleh Rasulullah SAW. Begitu saya udah dapat ini, ada orang Pulau Gadung, saya kan ngajar di Pulau Gadung. Ada orang kena penyakit surilat. Tahu surilat nggak? Tumbuhan. Penyakit tumbuhan, tahu nggak? Iya, nggak tahu semuanya. Kalau belum keluar, namanya kelenjar getah bening. Tuh kelenjar getah bening kalau udah nonjol, udah pecah, namanya tumbuhan. Kalau dioperasi, tambah subur. Kalau udah ngelilit, tunggu mati aja udah. Dokter mengatakan itu, Pak. Ini bukan promosi, itu sholawat tibil qulub. Cuman dikemas sama orang Pulau Gadung, udah meninggal orangnya. Saya bawa berapa orang ke situ yang kena penyakit itu. Minyak kelapa, pakai kapur sirih, pakai kembang kenanga, ditaruh aja di kaleng Indomil. Kan ada kaleng Indomil tuh yang itu yung. Nah, itu segede itu, jangan penuh-penuh. Kasih minyak, kasih kapur sirih, dikasih kembang kenanga, dipanasin, tadi olesin, terus aja diolesin. Itu nanti nggak ada bekasnya, ngejitet kagak. Kalau dioperasi kan ada bekasnya. Itu asli rapet lagi, bagus lagi, sampai ke akarnya nanti hilang. Bacaannya sholawat tibil qulub. Kalau mau dibaca 7 kali, terserah deh mau habis sholat ya terserah. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Dhad, pakai dhad. Wa dhiyaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu dipakai ngobatin, cuman suka ada rempah-rempahnya. Rempah-rempahnya itu habis dibaca 7 kali, tiupin ke situ. Tuh orang diobatin pakai itu. Nggak usah kebingungan. Cuman prosesnya cukup lama. Kan alami. Setengah bulan itu hilang udah. Nggak ada bekasnya, nggak numbuh lagi, agak sembuh. Itu kebanyakan Pak kalau udah ngelilit di leher mati. Namanya tumbuhan, sama bisul lain lagi, tumor lain lagi. Itu kalau dioperasi malah tambah subur. Barusan diajak mikir lagi, ya, bahwa di tubuh kita ada ruh sebagai tuan rumah. Di tubuh kita ada tamu, nafsu, pikiran, akal, itu tamu semua.
Jangan sampai tamu ngatur tuan rumah. Ini didikan Ramadan, Pak. Supaya ruh betul-betul menguasai tubuh kita. Sekarang kita merasakan ibadah gampang nggak? Beda. Entah di bulan Syawal aja yang sholat subuh 3 orang. Pulang kampung. Itu diajarin mikir lagi. Udah 2 kali tuh mikir. 120 tahun. Lailatul Qadar lewat. Jadi ada pekerjaan, Pak. Ya begini habis Rasulullah kasih. Duduk di majlis taklim. Anda ngelonjor masih dihitung. Anda nyender masih dihitung. Ngantuk juga masih dihitung. 1000 rakaat lebih baik duduk di majlis taklim. Ada di taman surga 60 tahun. Kita ntar ada mikir lagi. Karena ngaji kalau tidak dibarengin renungan pikiran kurang hasilnya. Nah ini para jemaah sekalian, kita kalau ditanya, Pak, Bapak kenal nggak sama Allah? Kenal. Tapi kenal bidalil. Kalau Rasulullah udah nggak pakai dalil. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Awalnya mah kalau Rasul kan langsung Allah yang didik, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Nabi Muhammad yang didik. Jadi memang ada level-levelnya, ada tahapannya. Kita termasuk saya kan kalau mau naik ke atas ke loteng, tangga awal dulu dong diinjak, baru naik kedua, baru naik ketiga, pelan-pelan, lama-lama nyampe. Sekali ngelangkah 3 tangga dilangkain. Selangkangan sakit. Makanya jangan terburu-buru, Pak. Butuh waktu. Santai aja, yang penting dijalanin. Ya, yang penting dijalanin. Ini yang disebut tauhid menurut istilah. Ilmu yang dibahas padanya mengisbat, menetapkan aqaid yang dibangsakan kepada agama, yang diusahakan daripada dalil-dalilnya yang pasti. Itu tauhid menurut istilah itu, Pak, yang dipakai. Samratuhu, buahnya ngaji tauhid apa? Ini langsung kena sasaran. Samratuhu ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala bil barahinil qat'iyyati. Buahnya tauhid yaitu mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil yang qat'i. Yang qat'i itu pasti, bukan zonni. Ada dalilnya yang zonni, dugaan, nggak bakal sah kalau pakai dugaan. Kudu qat'iyun fil Quran, yang pasti dalilnya. Karena Allah sendiri bilang di Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu semuanya Allah yang bilang. Segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi dan isinya itu menunjuki adanya yang berbuat. Jadi buahnya ngaji tauhid, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah, karena Allah bukan materi, maka jangan disamakan. Pakai dibayang-bayang, pakai dikira-kira, direkayasa. Allah
kayaknya begini ya kufur. Ya, nggak bisa dihayal-hayalin. Terlintas dalam hayalan, terlintas dalam pikiran, nggak bisa. Karena Allah bukan materi. Allah materi. Kalau dihayal-hayalin malah jadi kufur. Ya, jadi Allah jangan suka dihayal-hayalin, jangan. Kira-kira Allah begini kali ya, dunianya aja gede, lebih gede kali dari dunia. Ini kufur udah. Maka masalah Allah nggak bisa digitu-gituin. Wa itsbatu ma yajibu lahu min sifatil kabari. Buahnya ngaji tauhid, pertama kenal kepada Allah dengan dalil-dalil yang pasti. Yang kedua, mengisbat sesuatu yang wajib bagi Allah daripada sifat kesempurnaan. Allah itu sifatnya sempurna. Oh, Pak. Di sini aja kita udah banyak salah. Ketika kemiskinan menimpa kita, ngomong apa kita? Allah nggak adil. Giliran tukang gapleh, tukang judi, dagangnya juga yang haram-haram, kaya raya. Yang ibadahnya rajin, tiap hari gelar karpet, gulung karpet. Ini bukan nyindir merbot nih mukanya. Aduh, ngap-ngapan hidupnya. Kita tahajud mulu tiap malam. Itu ngungkit itu sama Allah sebenarnya. Tuh. Bener kata Allah, yang kerok. Tahajud tiap malam. Jadi orang bener. Perasaan saya dari kecil nggak pernah saya maksiat. Hidup lagu bener dah. Tapi hidup susah bener. Giliran orang-orang gemblek. Rumahnya gede, punya mobil, punya... Wah, udah. Jadi hidup dibanding-bandingin masalah kehidupan. Oh. Padahal ketika miskin, ketika fakir jatuh ke kita, semuanya jangan kamu anggap bahwa Allah punya sifat kekurangan. Kufur. Kalau ngaji tauhid pentingnya di sini, Pak. Ngomong gampang, itu. Mas, sampai nerima nggak dijadiin miskin? Nerimo. Ya. Ngomong gampang. Ya. Tapi ada jengkel di situ. Oh. Kalau udah kena jengkel gimana? Wah, nih. Hidup begini aja nih. Kalau Jawa bilang Rasulullah nggak nerima. Itu semua kesempurnaan, Pak. Kesempurnaan Allah. Ibadah kagak ibadah, jangan dibandingkan yang ahli ibadah dengan masalah kehidupan. Si anu hidupnya kagak beres, malah tukang masalah mulu di kampung. Tapi duitnya banyak, rumahnya mewah, isinya lux, mobilnya juga banyak. Kita nih yang ibadah tiap hari ngedengar azan, masuk masjid buru-buru. Dengar azan, masuk masjid buru-buru. Gitu. Susah benar hidupnya. Nih, kira-kira ada nggak pikiran ke situ? Nah, saya dulu udah kena disemprot sama guru. Itu salah berat, Pak. Karena Allah absolut, nggak bisa
diperbandingkan dengan makhluk. Semuanya atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk Allah memang paknya beda-beda lain-lain. Sekarang kalau nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin, sedekah susah, Pak. Susah sedekah. Kalau udah susah sedekah, itu tanda-tanda. Saya mau sedekah nih, Mas Semit, saya mau sedekah. Saya juga mau sedekah, Pak Ustaz nih. Malah di Bondo 1 miliar mau sedekah. Susah bener mau sedekah. Udah tanda-tanda itu udah. Jadi keadilan Allah, Pak. Ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang susah. Itu semua keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini cara nyikapinnya gimana? Ya solusi tetap dicari lah. Kita wajib ikhtiar. Jangan ngomong begini, gua mau nerimain aja lah dari Allah kasih. Ya. Dari pagi sampai sore nggak kemana-mana, diam aja kayak ular koros, nggak mau usaha, nggak mau apa. Bisa diomelin sama bini. Dia katanya, "Bang, lu ngaji di mana?" Hanya dibilangin, tuh mau Ustadz Behaki, ya Ustadz kena lagi aja. Kata bininya, lu jangan ngaji lu. Abis ngaji malah males. Dulu lagi nggak ngaji rajin nih, getol bener. Nggak tahu gagal paham tuh. Gagal paham. Maksudnya nerima, ikhtiar ya. Wajib. Mau dagang, mau kerja, mau usaha, mau nanam apa itu ikhtiar. Wajib, Pak, ikhtiar. Nah, itu dia yang tadi itu tobeat, pakai sholawat tibil kulub. Itu biar hilang malesnya. Masya Allah. Ikhtiar. Lain, ikhtiar bukan melawan kodrat Allah, bukan. Terusin. Jadi semua jangan dinilai kekurangan. Kalau ada orang yang pendek, ada orang yang tinggi, jangan dibilang sama kita, wah, terus kita hina nih orang yang pendek. Liliput lu. Ada lagi orang yang tinggi kita bilang, itu galah mau kemana? Nggak ada yang benar, yang pendek salah, yang tinggi salah. Padahal semuanya kesempurnaan Allah. Nah. Emang kalau nggak ngaji, Pak, nyikapinnya susah kalau nggak ngaji. Saya ngaji begini para jamaah. Sebab ngaji saya dari bawah. Begini enak jadinya, ame orang kagak cerewet, kagak nggak ngecengin, kagak tuh orang gimana juga, ya udah sunatullah mau diapain. Dia juga kalau dikasih sadar nggak mau, tapi emang dikasihnya sama Allah begitu mau diapain. Semuanya anugerah Allah. Wa tanzihuhu an sifatin naqsi. Buahnya mempelajari tauhid, mengisbat yang wajib bagi Allah daripada sifat-sifat kesempurnaan. Itu tetepin. Yang kedua, menyucikan dari sifat kekurangan. Jangan sampai nanti kita duga bahwa Allah ketika berbuat begini, kita bilang itulah kekurangan Allah. Arti kekurangan gini para jamaah, ini yang berat ini Pak, kagak nerima.
Coba sekarang. Kita udah usahain ini anak di sekolahin dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah. Sampai ke Amerika udah dibiayain S1, S2, S3. Balik tukang koran. Seandainya itu terjadi, jangan ada penyesalan dan jangan dibawa-bawa ke Allah. Saat kita menyesal, berarti nyeselin Allah. Karena Allah itu wajib disucikan dari sifat kekurangan. Usaha wajib, hasil Allah yang menentukan. Ada anak di pesantrenin 30 tahun nyantren. Kalau dihitung-hitung itu tiker udah habis 100 kali. Habis tuh tiker. Begitu pulang nyantren, malah dagang tomat, dagang cabai di Proyek Senen. Bapaknya, ya lu tahu-tahu begini nggak usah nyantren lu. Mau dagang cabai, dagang tomat. Tuh gerendengan sama siapa itu? Tuh nggak boleh. Kita wajib usaha. Masalah hasilnya Allah yang menentukan. Ketika ada kekecewaan, tuh kan kita diobatin sama ilmu. Jangan pernah merasa kecewa ketika usaha dilakukan tidak sesuai harapan. Jangan. Kalau ada kekecewaan, itu termasuk salah satu yang bakal membuat sakit diri kita. Karena kita tidak bisa menerima anugerah dari Allah. Maunya kita kan usaha sesuai harapan. Maunya kita. Tapi Allah punya kehendak berbeda. Susah nggak Pak nerimainnya? Susah. Arang nih, kan banyak kejadian. Ini anak di pesantrenin. Apa Quran? Anak perempuan nih, anak perempuan. Nikahnya dapat jodoh sama supir ojek. Bapaknya ngelamun. Aduh. Supir ojek. Tuh Quran apa mau dikemanain sama dia? Bila ada rasa kecewa, bahaya. Karena kecewa itu bakal sakit ujungnya. Hanya kita bilang gini, yang lain nggak usah nyantren, nggak dapat itu jodohnya sama tukang ojek, nggak usah nyantren, terserah lo dah. Ngomel-ngomel akhirnya. Nah itu di situ para jamaah tetap kita berusaha, hasil Allah yang menentukan. Jangan ada rasa kecewa, karena rasa kecewa membuat sakit di tubuh kita. Tubuh kita sakit nanti Pak. Kalau ngomongnya gampang nih memang benar. Tapi nyikapin kenyataan. Coba. Bisa gak nerima? Seumpama itu kejadian sama diri kita. Coba. Bisa nerima gak Pak? Supir ojek sini lo. Lu gak tahu diri lu ya. Bawain golok. Anak gua apa Quran lu pikir lu. Diomelin habis sudah. Pak, kalau nggak ngaji tauhid nggak bakal terima. Itu sering kejadian begitu. Sering kejadian. Kalau ngaji tauhid ya sudah, usaha ya usaha. Nanti hasilnya ya terserah Allah. Ini kan susah Pak, ngomongnya gampang, tapi ngadepin kenyataan dalam hidup gimana? Ayo nyaut. Ngomongnya gampang, tapi ngadepin kenyataan susah. Itu dia. Emang urusannya rugi untung manusia. Wa tasdiqu bi rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Dan membenarkan dengan
utusan-utusannya alaihimus salatu wassalam. Jadi buahnya ngaji tauhid, satu, kenal kepada Allah dengan dalil yang qat'i. Kedua, menetapkan yang wajib dari sifat kesempurnaan. Ketiga, menyucikan dari sifat kekurangan. Jangan sampai ada pikiran-pikiran bahwa Allah ada sifat kekurangan. Dan itu memang di dalam kejadian. Dan keempat, membenarkan terhadap utusan-utusan Allah alaihimus salatu wassalam. Itu buah daripada ngaji tauhid. Nah, ini para jamaah sekalian, di sini semangat jangan sampai pudar. Ya, semangat jangan sampai pudar. Sekalipun kita di bulan suci Ramadan, malam juga kurang tidur, jam 3 udah bangun, apalagi emak-emak masak kagak nyaur. Jangan kendor, tetap kita harus semangat. Karena keistimewaan bulan Ramadan namanya tamyizatu fi syahri Ramadan. keistimewaan bulan Ramadan. Di situ bilang annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, u'tiyat ummati, diberikan umatku fi syahri Ramadan khamsu khisalin, 5 perkara. Yang pertama, awal bulan Ramadan Allah memandang hambanya dengan pandangan penuh kasih sayang. Coba, Allah memandang hambanya yang beribadah tentunya. Kalau yang kagak puasa ya kagak enakan. Yang puasanya mau bener kek kagak bener kek, banyak kurangnya, yang penting kita jalanin aja udah. Ada puasa umum, ada puasa khawas, ada khawasul khawas, udah biarin deh. Susah kita ke situ, tapi harus berusaha. Tapi saudara jangan anggap sia-sia, karena puasa kita ada di umum, nggak apa-apa. Allah juga tahu bahwa kita puasanya akan terbagi-bagi. Tapi jangan sekali-kali Anda merasa percuma deh puasa begini. Kalau sekarang nggak dagang ke pasar nggak dapet duit, dagang ke pasar banyak yang dilihat. Dagang kagak, nggak dagang diomelin sama bini. Ketakutan kita sama dosa nih, di pasar kan tuh sendiri. Dagang, banyak kekurangan kita, udah jalanin aja udah. Jangan pesimis, tetap tidak ada yang disia-siakan. Allah memandang di awal Ramadan penuh dengan kasih sayang. Coba tuh. Dan barang siapa dipandang dengan penuh kasih sayang, tidak akan disiksa selama-lamanya. Itu hadis dari Rasulullah. Wa man nazarallahu ilaihim lam yu'adzibhu abadan. Enggak disiksa selama-lamanya. Orang pulang ngadep Allah bawa amal, ditolak sama Allah. Ditanya, pulang kamu ngadep aku bawa apa? Bawa amal. Sono balik lagi. Kalau membawa rahmat Allah, silahkan. Sedangkan kita dari awal bulan Ramadan sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang.
Kurang apa ya Allah? Jadi kalau puasa kita yang kurang-kurang itu tekor-tekor, udah jalanin aja udah. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Usahanya si hamba tetap diperhitungkan. Kalau ngelihat ke sini nggak ada yang ke neraka, nggak ada. Karena masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Sementara bulan Ramadan ini bonusnya luar biasa. Makanya saya bilang, Bu, Pak, bahagia. Itu ya, senang. Jadi datang bulan Ramadan kita kudu bahagia. Itu. Udah, jangan ngantuk mulu, girang udah. Bahagia udah. Pak ya? Ntar lebaran kebeli semur, nggak kebeli semur, nggak usah kudu cemberut aja, nggak usah. Bahagia aja udah. Itu saran. Karena Allah bukan janji lagi. Yang diberikan Allah di awal Ramadan, Allah memandang hambanya yang beribadah penuh dengan kasih sayang. Sekarang rahmat, Pak. Rahmat, Bapak mau jemput, mau datang sendiri. Ini rahmat nih. Apa dibiarkan datang sendiri ke kita, apa dijemput? Cepetan mana Pak dijemput, ame datang sendiri? Ini yang nyautin 4 orang nih. Lebih cepet dijemput. Terus kejemputnya pakai apa? Sedekah. Makanya di bulan Ramadan memang disebut bulan sedekah. Sedekah itu menjemput rahmat. Seteguk air teh manis buat orang yang berbuka puasa, yang ngasih seteguk teh itu haram masuk neraka. Seteguk, mana ada orang buka puasa cuma seteguk doang kan? Nah sekarang kalau kita sore-sore nih bikin teh manis, bawa ke masjid, nggak usah kudu banyak pikiran kita, bawa aja ke musola, ke masjid, buat orang pada buka. 1 teko, ntar besok bawa lagi. Jangan dipikir, jangan dihitung-hitung. Sebutir korma dimakan oleh orang yang berbuka puasa, itu menjadi bentengan dari api neraka. Kalau di Mekah kan memang korma, Pak. Kalau di sini korma kagak punya, teh manis aja udah. Yang ada kue apem kayak buah apa kayak lopis apa kayak itu. Ya, kalau di Mekah kan emang korma makanannya. Makanya Rasul ngomongnya korma. Di sini ya apa aja disuguhkan sama orang yang berbuka puasa. Itu menjemput rahmat lebih cepat dan nggak bakal salah sasaran karena dijemput. Itu mesti ada lanjutannya, Pak. Rahmat mendingan dijemput apa biarkan datang sendiri? Dijemput. Kalau dijemput udah nggak salah sasaran, namanya juga dijemput. Udah pasti itu. Ngejemputnya pakai sedekah. Makanya bulan Ramadan, wah itu makanan banyak melulu. Bulan Syawal aja nungguin teh manis, nggak ada yang ngirimin, kagak ada. Tapi bulan Ramadan, Pak, kalau ingat ke Allah, nangis saudara. Ya Allah, berkah ya bulan Ramadan, Pak. Makanan nggak kurang-kurang, tiap hari ada aja, datang aja. Ntar ada lagi yang ngirim lagi, ada lagi. Wah, udah luar biasa dah. Kalau ingat kebaikan Allah, saudara bisa nangis. Betapa Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Itu jemput, Pak. Udah, waktunya udah habis. 6:30, pada diem aja sih.
Pak kalau kelamaan daham dehem, jangan diam aja. Aduh. Jangan diam aja, kan saya juga paham. Ini udah kan. Ntar kita terusin maudhu'uhu nanti ya, maudhu'uhu wallahu a'lam.